awali dengan umul kitab suratul Fatihah. Semoga dengan wasilah atau perantara Al-Fatihah Allah kasih kemudahan kita menerima ilmu, dan berharap ilmu yang insya Allah kita dapatkan ini bermanfaat buat kita dunia dan akhirat kita. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Jumlah surat dalam Quran 114 surat. Di surat nomor urut ke 79, ke berapa tadi? 79. Ada surat namanya An-Nazi'at. An-Nazi'at artinya malaikat pencabut roh atau ruh. Di Indonesia sebutannya nyawa. Berarti ada nama malaikat yang diabadikan dalam Quran sampai kiamat, yaitu malaikat pencabut nyawa. Bagaimana karakter malaikat pencabut roh dijelaskan di dua ayat pertama dan kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Waw di sini lil qasam, berarti sumpah. Biasanya kita bersumpah dengan menyebut nama siapa? Allah. Maka kalau kita bersumpah dengan menyebut nama Allah, sebelum kata Allah ada huruf sumpah. Namanya apa? Waw atau waw. Maka kita sumpah, gabungkan huruf waw dengan Allah, jadinya apa? Wallahi. Gimana tadi? Wallahi. Nah, kalau kita bersumpah dengan menyebut Allah, itu memang wajar, karena kan kita makhluk bersumpah demi Khaliq. Tapi ingat, kalau kita bersumpah dengan menyebut nama Allah, disengaja langgar, tapi harus bayar kafaroh. Apa tadi namanya? Kafaroh. Tolong dihafal ya. Pertama, dia memberi makan 10 orang miskin, atau memberikan pakaian 10 orang miskin, atau bebaskan budak, atau puasa 3 hari berturut-turut. 4 ya. Tolong dihafalkan yuk. Semoga mudah kita semua menghafalnya ya. Orang yang menyebut sumpah dengan menyebut nama siapa tadi? Allah. Maka dia harus membayar namanya apa? Kafarah. 1, memberi makan orang miskin sejumlah berapa orang? 10. Atau memberikan pakaian orang miskin sejumlah berapa?
10, atau membebaskan budak, atau puasa berapa hari. Ustaz bicara begitu sumbernya mana? Surat kelima Al-Ma'idah di ayat 89. Maka jangan pernah sekali-kali kita memainkan sumpah dengan menyebut nama siapa? Allah. Nah, Bapak Ibu, di ayat ini yang sumpah bukan makhluk, tapi yang bersumpah Khaliq, Allah. Saya ulangi 2 kali. Di 2 ayat ini yang bersumpah bukannya makhluk, tapi yang bersumpah siapa? Khaliq atau Allah. Kalau tadi kan kita bersumpah demi siapa? Allah. Tapi kalau di sini yang bersumpah bukan manusia, bukan malaikat, tapi yang bersumpah adalah siapa? Allah. Allah bersumpah demi ciptaannya. Ulangin saya yuk bareng-bareng. Allah bersumpah demi siapa? Ciptaannya. Ciptaan yang Allah jadikan sumpah di sini adalah malaikat pencabut nyawa. Maka di situ ulama atau jumhur, mayoritas ulama menyatakan segala sesuatu yang Allah jadikan sumpah, maka sesuatu itu sangat istimewa. Segala sesuatu yang Allah jadikan sumpah, maka sesuatu itu sangat istimewa. Sekali lagi bareng-bareng. Segala sesuatu yang Allah jadikan sumpah, maka sesuatu itu sangat istimewa. Wal fajar. Ulangi tadi apa? Demi waktu fajar, demi waktu subuh, maka subuh adalah waktu yang sangat istimewa. Maka orang yang sholat subuh dihidupkan dengan banyak kegiatan, dapat doa dari Rasulullah, Allahumma barik, bukan barik lana, nanti fima rozakana, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di pagi hari. Maka insya Allah pagi ini kita bagian manusia yang mendapatkan keberkahan doa dari Rasulullah. Amin kan? Makanya Allah bersumpah demi waktu fajar atau subuh dengan sebutan apa tadi? Wal fajar. Ulangi. Tapi kalau di sini beda. Yang Allah jadikan sumpah adalah makhluk, yaitu malaikat pencabut nyawa. Ikuti saya. Wan nazi'ati gharqa, wan nasyiqati nashqa. Ke tangan saya ya, ke tangan saya. Demi malaikat pencabut nyawa yang keras, demi malaikat pencabut nyawa yang lemah lembut. Ulangi. Demi malaikat pencabut nyawa yang keras, demi malaikat pencabut nyawa yang, berarti malaikat mencabut nyawa manusia ada 2. Ada yang dicabutnya keras, ada yang dicabutnya. Siapa yang bersumpah? Nggak harus yakin nih. Siapa yang bersumpah? Allah. Demi malaikat. Berarti sesuatu yang Allah jadikan sumpah, maka sesuatu itu sangat, maka 2 malaikat ini sangat istimewa karena telah dijadikan sumpah. Bapak, Ibu, pilih mana nanti dicabutnya roh kita? Dicabutnya pengennya keras atau lemah lembut? Enggak, saya nggak ada kata halus. Lemah lembut atau keras? Enggak, ini harus sepakat dulu nih. Ini doa. Nanti kalau lagi sekarat di akhir hayat, pengennya dicabutnya keras atau lemah lembut? Semoga Allah ijabah ya. Semoga Allah ijabah. Sini ya, sama-sama. Sahih Muslim. Sahih Muslim berarti
Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Sebelum saya membacakan hadis, saya mau tanya dulu, kita semua punya dosa nggak? Ustaz? Nggak, jangan bilang banyak, saya dengar tadi dulu. Biasa aja lah, nggak boleh begitu sama Ustaz, Bu, warak nantinya. Saya punya dosa nggak? Ya. Ibu? Pengen mana? Diampuni dosanya di dunia atau di akhirat? Ya, gini aja deh. Pengen mana? Meninggal masih punya dosa atau enggak ada dosa? 10 ya doanya. Ini bukan dari hadis, tapi kalau dibaca selesai sholat silakan aja. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil wa ziyadatan wa barakatan wa taubatan wa rahmatan. Nomor 7, wa maghfiratan. Allahumma hawwin alaina wan najata wal afwa. Nomor 7, ulangi, la haula wala quwwata illa billah. Mudahkan jamaah masjid al-maghfirah. Nomor 7, wa maghfiratan. Makanya ada laki-laki namanya kofur, ampunan. Wa maghfiratan. Maka setiap selesai sholat kita berdoa, ya Allah, agar ketika kita meninggal penuh dengan ampunan. Sama-sama ya. Ya Allah, agar ketika kita meninggal dunia penuh dengan apa? Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Kalau kita sudah mendapatkan ampunan, maka kita sudah beruntung dunia dan akhirat. Berarti Allah ampuni dosa kita di dunia atau di akhirat? Jangan ragu dong. Di mana? Ustaz, Allah ampuni dosa kita dengan cara apa? Sama-sama yuk, angkat suaranya. Innal mu'mina la ya'malun khoti'ah. Rasulullah bersabda dalam hadis Sahih Muslim, sesungguhnya orang beriman pernah berbuat dosa. Sama-sama. Kita punya dosa nggak? Fa yushaddadu lahu indal maut. Ada manusia yang diampuni dosanya sesuai kehendak Allah. Manusia diampuni dosanya sesuai maunya Allah. Benar nggak? Benar nggak? Kita bisa ngatur Allah nggak? Jangan ragu. Ngatur Ustaz? Enggak, jangan gak enak dong. Bisa ngatur Ustaz nggak? Posisi di mana Ustaz? Usahakan ceramahnya duduk ya Ustaz. Nanti sebelum ceramah dibuka pertanyaan dulu. Bisa ngatur Ustaz nggak? Bisa. Nggak apa-apa, jangan gak enak. Bisa nggak? Bisa. Ngatur Allah? Ya. Ya Allah, semoga ya kita itu meninggalnya husnul khotimah. Ada manusia yang diampuni dosa dari Allah dengan cara Allah berikan musibah. Ada manusia yang Allah ampuni dosa dengan cara Allah berikan ujian. Ada manusia yang Allah ampuni dosa dengan cara Allah berikan penyakit. Dihafalkan tolong ya sama-sama. Ada manusia yang diampuni dosa dengan cara diberikan musibah. Ada manusia yang diampuni dosa dengan cara diberikan ujian. Ada manusia yang diampuni dosa dengan cara dikasih penyakit. Maka sakit yang dia derita, selama dia ikhlas dan sabar dan meyakini memang sakitnya itu sudah ditetapkan dalam buku Lauhul Mahfuz, sebenarnya penghapus dosa. Maka pagi ini Bapak Ibu sarapan. Ini ada sarapan nggak? Nggak ada sarapan nggak nih? Bapak Ibu sarapan, tiba-tiba salah makan jam 10 siang, diare. Maka tanpa disadari, selama dia ikhlas ridho sabar dan memang sudah ketetapan Allah di buku langit ke-7, maka itu sebenarnya penghapus. Pilih mana?
Nanti jam 10 diare, dosanya nggak ada, sehat masih ada dosanya. Tolong dong jawab dong. Nanti jam 10 dosanya diampuni karena diare atau sehat dosa masih ada? Pilihnya sehat, dosa juga diapakan? Berarti kalau begitu bisa ngatur Allah enggak? Ulangi yuk. Ada yang diampuni dosa dengan cara musibah, ada yang diampuni dosa dengan cara ujian, ada yang diampuni dosa dengan cara penyakit. Tapi yang keempat unik, fayushaddadu lahu indal maut. Ada manusia yang diampuni dosa bukan dengan musibah, bukan dengan ujian, juga bukan dengan penyakit, tapi ada manusia yang diampuni dosanya dengan cara kerasnya sakaratul maut. Maka sakitnya sekarat, kerasnya roh keluar dari jasad, sebenarnya Allah sedang sayang sama dia. Tujuannya adalah Allah hapuskan dosa-dosanya. Sini deh, ke saya dulu. Ini orang beriman, ini orang kafir. Ke tangan saya ya. Ini apa nih? Yang ini? Wa innal kafira la ya'malul hasanah. Rasul melanjutkan dengan sabdanya, ada orang kafir. Kafir itu artinya tertutup, non. Orang kafir pernah berbuat baik. Ada nggak orang non muslim tapi rajin sedekah? Maka Allah lemah lembutkan sakaratul mautnya. Tujuannya adalah membalas kebaikannya, tapi meninggal penuh dengan dosa. Bismillah, mudahkan jamaah dari ilmu ya Allah. Orang beriman dikeraskan tujuannya menghapus dosa, meninggal membawa kebaikan. Orang kafir meninggalnya dilemah lembutkan membalas kebaikan, tapi meninggal membawa dosa. Tolong Bapak Ibu bisa jawab gak? Jelas gak ini? Saya ulangin yuk. Lihat ke tangan saya. Orang beriman dicabut rohnya dengan cara keras, tapi tujuannya baik. Apa? Maka meninggal tanpa dosa, karena dosanya udah dihapus dengan cara kerasnya sakaratul maut. Tapi orang kafir dicabutnya lemah lembut, tujuannya membalas kebaikan tapi meninggal dunia. Ulangi ya, orang kafir dicabutnya membalas kebaikan, meninggal membawa dosa. Orang beriman dicabutnya keras, tujuannya membalas dosa, tapi meninggal dunia membawa kebaikan. Jadi kalau begitu pilih mana dicabutnya, keras atau lemah lembut? Enggak, harus jawab dong bareng-bareng. Jadi pilih mana dicabutnya, keras atau lemah lembut? Jawaban yang paling pas begini sebenarnya ya. Serahkan semua yang terbaik dari Allah. Yuk bareng-bareng yuk, sama-sama. Serahkan semua yang terbaik dari Allah, gitu ya. Pilih mana Pak Bu, dicabutnya keras atau lemah lembut? Tadi pilihnya yang mana? Semoga kita meninggalnya diberikan yang terbaik ya. Husnul Khatimah. Terusin apa enggak? Sampai syuruk ya, saya diberikan waktu sampai syuruk. Terus ya. Suratnya ke-8. Surat berapa tadi? Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal. Nomor berapa tadi ini? 8. Ayatnya 50. Sama-sama yuk. Angkat suaranya biar barokah. Ikuti saya. Meskipun suara kita tidak seindah imam barusan, yang penting kita cari berkah bacaan Quran. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walau taro idh yatawaffal ladina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Yuk sama-sama. Wadzuqu adzabal hariq. Sekarang tidak lihat Qur'annya, tidak lihat handphonenya, pandangan ke depan. Dan sekiranya engkau, yaitu Nabi Muhammad, melihat bagaimana malaikat mencabut roh orang kafir. Saya ulangi 2 kali ya. Dan sekiranya engkau wahai Nabi Muhammad melihat bagaimana para malaikat mencabut nyawa orang kafir, yadribuna, malaikat mencabut roh orang kafir dengan cara dipukul. Diapain? Jadi kalau ada yang tanya bagaimana cara malaikat mencabut roh orang kafir, jawabannya ada yang dicabutnya dengan cara dipukul. Tolong jawab Bapak Ibu, lebih keras mana? Pukulan malaikat atau pukulan ustaz? Allah, yang benar jawaban, semoga berangkat haji ya Allah. Tolong fokus ya. Seharusnya saya lupa ini ya. Fokus dulu ya. Rasulullah ngelihat malaikat dalam bentuk asli 2 kali. Pertama di Gua Hiro, yang kedua di Sidratul Muntaha dalam peristiwa Mi'raj. Ulangi yuk. Rasulullah melihat malaikat Jibril dalam rupa asli berapa kali? 2. Pertama di Gua Hiro, yang kedua di Sidratul Muntaha dalam peristiwa. Kok Ustadz nggak bilang Isra? Beda. Isra dan Mi'raj beda. Kalau Isra itu perjalanan dari Masjidil menuju Masjidil, sedangkan Mi'raj perjalanan dari Masjidil menuju Sidratul. Jadi kalau ada yang tanya Isra dan Mi'raj sama nggak? Beda. Isra arti katanya beda, dalil di Qur'annya beda. Isra dalil Qur'annya surat ke-16, Isra dalil Qur'annya surat ke-17, Al-Isra ayat pertama sebelum surat Kahfi, setelah surat An-Nahl. Tapi Mi'raj ada di Quran dalilnya surat ke-53, An-Najm dari 15 sampai 18. Jadi kalau Isra Mi'raj sama-sama. Pertama surat 17 ayat pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini apa? Isra dari Masjidil Haram menuju Masjidil ke saya dulu yuk. Sini deh. Ini Masjidil Haram, ini Masjidil Aqsa, sama-sama apa nih? Masjidil Haram, ini ya Allah, yang bilang air semoga berangkat umroh ya Allah. Ini Masjidil Aqsa, sini semua. Dari sini ke sini pakai ontak kala itu 40 hari. Dari sini ke sini pulangnya pakai ontak juga 40 hari, belum ke sini. Makanya yang bisa berbuat itu cuma Allah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi enggak jalan sendiri, tapi Asra, diperjalankan oleh siapa? Makanya kalau pakai ontak kurang lebih 80 hari pulang pergi, maka sesuatu yang manusia enggak bisa, hanya Allah bisa. Ucapannya Subhanallah. Apa tadi? Ustaz, apa bedanya Masya Allah? Kalau Masya Allah umumnya adalah untuk makhluk yang punya kelebihan. Tes. Tolong sama-sama ya. Tes ya. Saya mendengar suara emasnya Ustaz Muhammad
Z.A. Zainal Asyikin, nafasnya sangat panjang, suara dan tajwidnya luar biasa. Allah kasih kelebihan. Ucapannya, saya melihat gunung-gunung menjulang tinggi, hamparan laut yang begitu luas, langit yang dihiasi dengan indahnya bintang dan bulan. Ucapannya, kemarin saya mau khutbah di balai kota, saya melewat bundaran HI, depan kendaraan saya ada perempuan cantik terbuka aurat, motornya warnanya hitam, bajunya warnanya krem. Ucapan saya, enggak, jangan gak enak. Kira-kira saya lihat apa enggak? Enggak, kira-kira saya lihat apa enggak? Kira-kira saya lihatnya lama apa sebentar? Dah, kembali lagi, terlalu melebar ya, terlalu melebar. Nabi Muhammad ngelihat malaikat Jibril dalam bentuk apa? Asli. Berapa kali? Dua. Pertama di, yang kedua di dalam peristiwa Mi'raj. Dan peristiwa apa tadi? Mi'raj. Ke depan dulu yuk, sama-sama. Ikut saya. Hadisnya rawahu Imam Ahmad. Walahu situmi'atin junahin. Rasulullah melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli malaikat pingsan. Beliau mengatakan dalam hadis rawahu Imam Ahmad, aku melihat malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Berapa jumlah sayapnya malaikat Jibril? 600. Tahu dari mana? Emang paling enak jawabnya tadi Ustaz gitu ya. Hadis rawahu Imam Ahmad. Jadi kalau ada yang tanya berapa jumlah sayapnya malaikat Jibril, yaitu 600 sayap. Maka Rasulullah apa? Maka ketika sayapnya dibentangkan, baru satu sayap langit udah tertutup. Makanya manusia nggak bisa ngelihat yang gaib, nikmat. Sama-sama, manusia nggak bisa ngelihat yang gaib. Pak, kalau di depan saya nih ada yang bisa ngelihat gaib, saya khawatir dalam dirinya ada yang gaib. Harus diapain? Cabut. Namanya ruqyah. Apa itu namanya? Bukan ruqyah, itu mimpi pakai qaf. Ruqyah. Apa tadi? Hati-hati. Dengar suara azan panas, baca Quran gelisah, di masjid dengerin tausiah udah serba salah duduknya. Sila blonjor salah, sila salah, blonjor salah, nyender salah. Makanya yang pengajian sekarang nyender harus diapain? Maka kalau begitu apa yang terjadi? Sama-sama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan beda haji ini. Inna lillahi. Jangan duit Ustaz Pak, nggak berkah nanti. Bukan, tujuan saya bukan wa inna ilaihi raji'un. Ini Sahih Bukhari, ada di buku Riyadhus Shalihin bareng-bareng. Inna lillahi malaikatan. Sama-sama dong. Yatufuna fit turuqi. Lagi yaltamisuna ahla zikri. Ke depan semuanya pandangan tidak lihat handphonenya. Allah punya malaikat-malaikat yang tugasnya berkeliling-keliling di jalan-jalan mencari majelis zikir. Ulangi saya ya. Allah punya malaikat-malaikat yang tugasnya berkeliling di jalan-jalan mencari majelis zikir. Kita ini masuk apa enggak nih? Insya Allah masuk. Berarti kalau begitu di atas kita insya Allah ada. Lihat Pak, plafon. Kalau umpama ngelihat malaikat wujud aslinya, enggak mustahil seperti Rasulullah. Akan apa? Pingsan. Makanya malaikat sungguh sangat apa? Besar. Kembali lagi, maka orang kafir dicabut rohnya oleh para dengan cara di lebih keras mana, pukulan ustaz atau malaikat? Gedenya aja gedean dia. Bagaimana cara memukulnya? Dijelaskan Quran surat ke-6 Al-An'am ayatnya 93. Sini semuanya yuk.
pandangan ke depan. Sebelum memukul, malaikat begini dulu. Membentangkan apa nih? Sayap. Bas itu aidun. Aidun itu tangan. Kalau sayap ajnihatun. Oh, mungkin karena saya begini kali ya. Makanya Bapak Ibu bilang sayap ya. Berarti salah ustadz apa jamaahnya? Pokoknya di kukusan ustadz salah terus. Ya udah ngaji lagi ya. Pak, saya tinggal di Cipete, Pak. Saya baru pertama kali di masjid ini. Wasilahnya Pak Zayadi. Pak Zayadi beberapa kali minta saya, tolong Ustadz, saya terakhir ke tempat saya. Saya di Sabtu kedua ini ada kajian di Bintaro. Tapi saya izin sama pengurus, saya pengen ke kukusan. Ternyata di kukusan Ustadz selalu di... Apa nih? Sini, apa nih? Malaikat sebelum memukul membentangkan tangannya. Berarti kalau berbentuk asli punya, berbentuk manusia punya tangan, berbentuk asli bersayap. Sama-sama ya, berbentuk asli sayap, berbentuk manusia sini semuanya. Kenapa kok sebelum memukul begini dulu? Ini botol. Saya sebelum pukul saya gini dulu. Apa namanya? Maka kalau begitu malaikat mengeluarkan roh orang kafir nggak keluar kamu, dia ancang-ancang dulu, lalu dipukul biar pukulannya keras. Maka orang kafir ini merasakan sekeras-kerasnya pukulan para malaikat. Bilang Pak Bu, na'udzubillah min zalik. Maksud saya na'udzubillah, bilang ya, na'udzubillah ya Allah min zalik. Yang bilang min zalik semoga berangkat umroh, berangkat haji ya Allah. Apa yang dipukul Ustaz? Apa yang dipukul? Wujuhahum. Nih, buka. Nanti Bapak bisa Quran, bisa buka Quran pulang dari rumah Pak. Suratnya ke-8 ayat 50. Malaikat memukul apanya? Muka. Wa adbarahum, punggung atau belakangnya. Sini, dia lagi berbaring nih di ruang ICU, di ruang rumah sakit. Datanglah roh pencabutnya, datanglah pencabut nyawa, mengeluarkan rohnya. Maka yang satu malaikat memukul depan, yang satu memukul apa? Belakangnya. Jadi depan dan belakang sama-sama diapakan? Dan malaikat memukulnya sambil mengatakan, waduku, rasakanlah azab al-harib, azab yang membakar. Malaikat memukulnya sambil mengatakan, rasakanlah neraka yang membakar. Saya tanya, dia sudah meninggal belum? Nggak jawab bareng-bareng. Sudah meninggal belum dia? Sedang apa? On the way. Bapak Ketua DKM unik jamaahnya. Masa on the way mati? Sedang sakaratul. Jadi kalau gitu dia tahu nggak? Fokus semuanya ya. Malaikat mencabut roh, memukul muka dan belakangnya, kemudian mengatakan rasakanlah neraka yang membakar. Saya tanya, dia sudah meninggal belum? Sedang apa? Sekarang tapi dapat kabar dari malaikat, rasakan neraka yang membakar. Berarti kalau begitu dia tahu nggak hidupnya surga atau neraka? Nggak tahu apa tidak? Tahu. Maka manusia surga dan neraka sudah dapat diketahui pada saat sakaratul maut. Terakhir surat 16 ayat 32. 16 itu setelah Al-Hijr, sebelum Al-Isra. Ke depan dulu semuanya ya. Saya ulangi dulu ya. Orang beriman dicabut, saya lupa, orang beriman dicabutnya keras, tujuannya menghapuskan. Ini ada yang ketinggalan nih, sama-sama yuk. Mautul mukmin bi'araqil jabin, tanda meninggal dunia orang beriman dalam hadis Sahih Muslim. Ini keringetan nih. Saya tinggal di Cipete, Pak Betawi Cipete bilangnya nih jidatnya keringetan. Apa tadi? Keningnya. Orang beriman tanda meninggal dunia baik, keningnya mengeluarkan. Kenapa keningnya mengeluarkan keringat? Ustaz menahan
Surat berapa nih? 16 ayat 32. Pak, saya lihat terbit jam 5.42, sekarang jam 5.39. Teruskan nggak nih? Teruskan. Bisa ngatur. Surat berapa tadi? 16 ayat berapa? 32. Yuk sama-sama ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama Pak, angkat suaranya yuk. Alladzina tatawaffahumul malaikatu. Sedikit saya, maaf. Tatawaffahumul malaikat. Bareng-bareng ya. Alladzina tatawaffahumul malaikatu fahumul thayyibin. Ujungnya tadi apa? Ada manusia yang diwafatkan oleh para malaikat dengan cara thayyibin, atau bahasa luasnya lemah lembut. Tapi di sini bukan kata lemah lembut, tertulis dengan sebutan thayyibin, yaitu dengan cara baik. Makanya ada laki-laki diberikan nama oleh orang tuanya yaitu, nggak ada pakai kata ban, dia nggak bulan-bulan. Thayyib. Catat ya Bapak, thayyibin. Apa tadi? Tolong memasukkan hafalannya. Pokoknya satu thayyibin. Kedua, sama-sama. Yaquluna salamun alaikum. Malaikat pencabut roh, malaikat pencabut nyawa, bukan hanya mencabutnya dengan cara baik, lemah lembut, tapi sambil mengatakan salamun alaikum. Ke saya semuanya yuk, bareng-bareng. Keselamatan untukmu. Apa? Dia lagi sekarat, dicabutnya pelan sambil mengatakan keselamatan untukmu, kedamaian untukmu, kebahagiaan untukmu. Kata siapa? Kepada siapa? Orang yang sedang dicabutnya thayyibin sambil mengatakan salamun alaikum. Sama-sama. Dicabutnya thayyibin, malaikat pencabut roh atau nyawa sambil mengatakan salamun alaikum. 3, bareng-bareng yuk. Salamun alaikumud khulul. Salamun alaikum jannata. Tandain jannah. Apa? Apa artinya? Surga. Bareng-bareng. Bima kuntum ta'malun. Pak tolong dihafalin ya. Thayyibin, salamun alaikum, jannah. Yuk. Sekali lagi. Thayyibin, salamun alaikum, jannah. Jannah itu apa? Surga. Maka ada manusia yang diwafatkan dengan cara thayyibin, baik, lemah lembut. Si pencabut nyawa roh kemudian mengatakan, pencabutnya menyawa, malaikat pencabut nyawa mengatakan keselamatan untukmu, dan kata pencabut nyawa alaikum dukhulul jannah, masuklah engkau ke dalam surga. Dapat ucapan masuklah ke dalam apa? Saya tanya, dia sudah meninggal belum? Sedang apa? Tapi dapat kabar masuk ke dalam surga. Maka kalau begitu, dia tahu nggak hidupnya nanti di kuburan di hari kiamat, surga atau neraka? Nggak, saya dengar ada yang ngomong tidak di sini kayaknya. Tahu apa enggak? Tahu. Jadi kalau begitu, surga dan neraka sudah dapat diketahui oleh manusia pada saat sekarang. Kita surga dan neraka tahu apa enggak? Kenapa enggak sekarang? Allah, Ustaz digentak, sabar ya Allah. Disalah-salahin, digentak lagi, sabar ya Allah. Kalau sekarang kita
diam dulu ya. Saya mau tanya ibu yang di pojokan, semoga ibu sehat selalu ibu. Amin. Ibu dapat kabar dari suami, semoga ini jadi kenyataan, atau barangkali dari keluarga. Kata suami atau keluarga begini, ibu, kata suami atau keluarga, alhamdulillah bapak dapat rezeki nih, nanti agak siang-siangan bapak transfer ya ke rekening ibu, dan ini rezekinya halal berkah, nanti bapak transfer ke rekening ibu agak siang-siangan 73.500.000. Berapa tadi bu? Masya Allah, hafal sekali urusan duit ya. Sekarang bapak diam, saya tanya ibu, ibu dapat kabar berita baik begitu dari suami, senang atau tidak? Tolong jawab. Ekspresi wajah, ekspresi wajah cerah kan, tersenyum kan, itu baru dapat apa? Maka kalau ada tetangga, kalau ada kerabat meninggal dunia, biasanya jenazah mukanya ditutup dengan selendang putih yang tipis. Benar gak? Jangan asal buka, izin sama yang punya keluarga. Bu, Pak, saya pengen buka ini selendang putih yang menutupi muka almarhum karena kita adalah kawan dekatnya. Ketika kita buka, wajahnya tersenyum. Dia senang menghadap Allah, Allah senang menghadap dirinya. Kenapa dia wajahnya tersenyum? Karena ketika sedang sekarat sudah diinfokan, dikabarkan dalam hadis At-Tirmizi, diperlihatkan apa tadi? Surga, sebagaimana ibu tersenyum mendapatkan kabar berita baik dari suami. Makanya orang meninggal dunia jidatnya menghapuskan dosa, dan orang meninggal dunia wajahnya tersenyum karena sudah dapat kabar surga. Pas di ketua DKM cukup ya pengajiannya, cukup. Terusin gak nih? Pak siapa namanya? Pojokan ini namanya? Pak siapa namanya? Hasbullah. Pak Hasbullah. Hasbullah. Sini semuanya bareng-bareng. Hasbullah apa? Hasbullah. Kalau Indonesianya Ibrahim, kalau Arabnya Ibrahim. Bagi Hasbullah Arabnya Hasbullah. Ada nggak Ustaz kata Hasbullah dalam Quran? Ada. Suratnya ketiga Ali Imran ayatnya 173. Hasbunallahu wa ni'mal. Biasanya kita terusin, ada lagi gabungannya, sambungannya. Surat ke-8 ayatnya 40. Ni'mal maula. Tutup dah, la haula wala illa billahil. Jadi kalau begitu hasbullah gabungan dua ayat dalam satu kalimat. Artinya cukuplah Allah yang menjadi pelindungku. Amin. Dialah yang gentak Ustaz. Semoga panjang umur, sehat, tambah rezekinya. Hasbunallahu wa ni'mal maula wala haula wala quwata. Tutup Pak. Terakhir dari saya, ya. Sama-sama ke depan dulu pandangannya, bareng-bareng. Qala Rasulullah. Tangan saya ya, Bapak semuanya. Uhibbus salasan wa hubbi lisalasi asyaddu. Sini semua. Allah suka 3, lebih suka 3. Allah benci 3, lebih benci 3. Hadis kursi, ulangi dong. Allah suka, lebih suka, Allah benci, lebih benci. Berarti yang Allah sukai berapa? Yang Allah sukai? Yang benci 6. Ya Allah, siapa di samping Pak Hasbullah? Pak Tohari yang ngatur saya tadi. Ustadz duduk depan dong biar enak membanginnya. Bisa ngatur Ustadz nggak?
siapa namanya Pak? Tohari, artinya suci, bersih. Samping kirinya hasbullah, cukuplah Allah. Sebelah kanannya Jamil, tampan, cakep. Maka 3 manusia insya Allah semoga meninggalnya husnul khotimah. Siapa yang meninggal? Siapa? Sampai mana tadi saya ngomongnya? Allah suka, lebih suka, Allah benci, Allah lebih benci. Satu aja ya Pak, satu aja ya. Kita bahas sama-sama yuk. Uhibbu syaiqa ta'i'a wa hubbi lisyabi ta'i'i asyaddu. Allah suka orang tua ibadah. Ulangi. Kurang masukin ke hafalan kita ya. Allah suka orang tua ibadah, tapi Allah lebih suka lagi sama anak muda. Dia masih muda, rajin ibadah. Ada orang tua ibadah disukai sama Allah, tapi Allah lebih suka lagi sama anak muda yang ibadah. Orang tua mah ibadah itu biasa, tapi anak muda ibadah. Ini yang datang subuh pagi ini kebanyakan muda apa tua? Muda apa tua? Setengah muda. Siapa tuh namanya peci hitam? Pak siapa namanya, saya tandain samping kabir. Pak siapa Pak? Pak siapa namanya? Hah? Siapa? Lili. Lailun malam. Lili apa namanya? Lili aja. Lagi ya. Allah suka orang tua yang ibadah, tapi Allah lebih suka lagi sama anak muda. Dia masih muda, rajin. Allah kalau ada orang tua ibadah itu nanti punya. Udah masuk ya? Apa malah tadi itu? Orang tua ibadah itu, tapi anak muda ibadah. Kebalikannya, abghadul lisyabil 'asi wa bughdil syaikhil 'asi asyaddu. Hadis kursi. Allah berfirman, Allah benci sama anak muda enggak ibadah. Allah benci sama anak muda enggak ibadah, tapi lebih benci lagi udah enggak mau. Ada enggak udah tua muslim badannya sehat tapi enggak pernah mau ke masjid? Ada apa enggak? Daerah mana? Coba kayak rumah saya dong, Kukusan. Ya udah masuk syuruk. Entah kapan teruskan ini. Saya nggak buka pertanyaan, saya masih ada kajian berikutnya. Saya bos sendiri tadi Pak, berangkat jam 3:30 lebih ya. Semoga sehat selalu. Semangat ibadah. Saya lupa, ini bulan Rajab nggak bahas keutamaan Rajab, nggak bahas Isra dan Mi'raj. Itu Pak, temanya bukannya berarti pengen di mana, itu udah selesai. Kenapa? Dia meninggal, diperlihatkan apa tadi? Surga. Itu ada. Kenapa diperlihatkan surga? Ada amalan-amalan kalau meninggal diperlihatkan apa tadi? Surga. Dan orang yang sudah meninggal, rohnya kemana perginya? Apakah masih di rumah sebelum 40 hari? Ataukah ke atas langit atau ke kuburan? Ada yang ketok pintu, Assalamualaikum, dibukain, ternyata yang ngucapin salam gak ada. Suaranya persis seperti almarhumah yang udah meninggal. Beneran nggak itu? Mimpi ketemu orang yang udah meninggal. Next insya Allah to be continue. Pak, ngeliat YouTube ya, ada di Masjid Al-Ittihad. Di Masjid Al-Ittihad itu tempat ada CCTV-nya. Kemudian ada sholat jamaah, ikut sholat berjamaah, imamnya sujud, dia sujud.
Imamnya bangkit dari sujud dan jamaahnya, dia masih apa? Sujud. Imamnya tahiyat akhir kemudian salam, dia masih apa? Sujud. Namanya Bapak Izhar di Masjid Al-Ittihad. Bapak Izhar. Jamaah selesai salam menghampiri, ternyata meninggalnya lagi apa? Sujud. Ingat, berarti almarhum meninggalnya di masjid. Masjid itu rumah Allah. Inna buyutallahi fil ardil masajid. Yang kedua, almarhum meninggal sebagai tamunya siapa? Allah. Dan ibadah yang pertama dihisab di hari kiamat apa? Sholat. Dan gerakan sholat yang paling dekat dengan Allah ketika lagi ngapain? Sujud. Berarti almarhum luar biasa. Kata keluarganya, Bapak Izhar meninggal dunia di masjid sebagai tamunya. Bapak kalau kecepatan ke rumah saya sebagai tamu saya, maka kita sebagai tamunya siapa nih? Allah. Dan almarhum meninggal di ibadah yang pertama dihisab di hari kiamat dan digerakkan sholat yang paling dekat dengan Allah, yaitu ngapain? Sujud. Kata keluarganya, karena memang kebiasaan suamiku sholatnya selalu berjamaah di mana? Makanya yuk jadikan 2025 ini kebiasaan kita adalah kebiasaan apa? Ibadah. Ini bulan Rojab, Kesultanan Demak itu nyebutnya bukan Rojab, Rejab. Habis Rejab Ruah, Sya'ban, setelah itu Ramadan. Semangat Pak ibadah. Jadikan kebiasaan kita baca Quran, sering berjamaah di masjid, jaga hati, jaga perasaan, jangan terlalu baperan, harus siap menerima perbedaan. Semoga kita semua meninggalnya husnul khotimah. Biasanya sesuai dengan apa? Biar dijaga kasar. Ada tempat pemancingan, ada seseorang lagi mancing rokok, rokoknya jatuh, mati. Apa yang mati? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma khtim lana min hadhihi dunya bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana min hadhihi dunya bi husnil khatimah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Tohiroh, Pak Jamil, Pak Hasbullah, maafin saya tadi cuma canda aja ya. Jawab insya Allah ya, jawab insya Allah. Semangat ibadah, semangat ibadah, dan semangat menghidupkan masjid. Semoga kita semua meninggalnya husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.